Selamat malam, kembali lagi di Hukum ID Channel. Sekarang ini Indonesia sedang bingung. Bingungnya kenapa? Karena putusan MK yang dinilai sangat kontradiktif. Mengacu ke situ, Hukum ID punya Bapak angkat yang bisa menjadi teman curhat kami, dan kami ingin bertanya dan mengupas terkait dengan putusan MK yang kontroversial ini. Saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Lukas. Sekali lagi, beliau sangat memperhatikan hukum di Indonesia dan mempunyai beberapa pendapat yang mungkin bisa kita pergunakan untuk kebaikan bangsa ini. Apa kabar Bapak? Selamat malam. Sehat Rizka. Dan tetap keren ya. Itu yang paling utama. Makasih. Pak, tanpa membuang banyak waktu Bapak. Iya. Sekarang ini kan negara kita heboh lagi. Saya katakan heboh lagi, kembali lagi memanas karena muncul lagi nih putusan MK yang kontradiktif, yang pro, ada yang kontra, ada juga yang mungkin bersikap absen aja deh gitu kan. Jadi tapi kalau Bapak kan kami ingin mencari jawaban dari Bapak sebagai ahli hukum, apa yang sebenarnya terjadi dengan negara ini kan gitu, dengan apa yang sebenarnya terjadi dengan putusan MK yang kontroversial ini. Pak, kalau menurut Bapak terkait dengan putusan MK yang membuat heboh dunia hukum saat ini, itu apa pandangan Bapak? Jadi gini Rizka, saya ini pemerhati konstitusi. Lahirnya putusan nomor 90 PUU Romawi 21 2023 pada tanggal 16 Oktober tahun 2023 ini telah menggoncangkan atau boleh dikata menggelegar di Indonesia karena diputus menjelang capres dan wacapres didaftarkan. Putusan ini benar-benar menjadi perhatian dari semua masyarakat Indonesia, khususnya partai politik dan pemerhati hukum konstitusi. Banyak komentar, ada yang kecewa, ada yang marah, bahkan antara hakim konstitusi saling serang dengan lahirnya putusan ini. Tapi kita sebagai warga negara Indonesia dan saya sebagai warga negara Indonesia yang mencintai Indonesia sebagai negara hukum, saya tergerak hatinya untuk menyampaikan pendapat saya secara pribadi sesuai latar belakang saya sebagai pemerhati hukum, dan saya juga seorang advokat. Saya juga biasa bersidang di Mahkamah Konstitusi. Saya melihat bahwa apapun keganjilan yang terjadi, ini sudah menjadi suatu putusan hakim dan sudah menjadi public domain ketika diucapkan pada tanggal 16 Oktober 2023. Putusan ini nantinya akan digunakan oleh penyelenggaraan pemilu, oleh KPU, yang menjadi dasar menerima pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden. Yang ramai saat ini, putusan ini ternyata ada dissenting opinion oleh 4 hakim, yaitu Wahiduddin Adam, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Arif Hidayat. Yang tidak setuju, tetapi kalah suara. Karena ada 5 hakim yang setuju, yaitu Anwar Usman, Guntur Hamzah, Manahan Sitompul,
Eni Nurbaningsih dan Daniel Yusmik. Tapi setelah saya teliti baik-baik putusan ini dan berdiskusi mendalam dengan salah satu sahabat saya, yang notabene adalah seorang yang pernah ikut dalam merubah konstitusi. Ya, saya menganggap dia juga pakar sekali. Dia ahli konstitusi yang saya tidak mendapatkan izin darinya untuk menyebut namanya. Namun setelah berdiskusi dengannya, ternyata kami sepaham. Jadi ini pendapat saya akan sampaikan. Mudah-mudahan diperhatikan sebaik-baiknya oleh penyelenggara pemilu. Dan partai-partai politik yang mau mendaftarkan calonnya. Supaya jangan sampai terjadi masalah yang besar di kemudian hari, menjadi catatan hitam di negara kita. Khususnya masalah konstitusi ini. Hasil daripada putusan Mahkamah Konstitusi. Karena setelah kita teliti dengan sebaik-baiknya dalam putusan ini, dari 9 hakim tadi, 4 yang membuat dissenting opinion, berarti sudah tidak setuju. Itu di dalam pertimbangannya dan bahkan dalam amarnya. Nah, tetapi kita harus ingat bahwa amar putusan itu lahir tidak berdiri sendiri. Didahului dengan pertimbangan-pertimbangan hakim. Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa pertimbangan hakim dan amar putusan itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Artinya, kita harus melihat pertimbangan itu dengan seteliti mungkin. Saya uraikan setelah saya baca dengan teliti putusan ini, ya, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 PUU 21 Romawi 2003 tanggal 16 Oktober 2003 yang sudah menjadi public domain, Pak. Ini nggak bisa dirubah lagi. Berarti kita harus mengikuti ini. Ya. Dan ini bersifat final. Oleh karena itu mari kita hati-hati kita lihat ini. Saya coba menguraikannya, Rizka. Seperti pertanyaan Rizka tadi ya. Saya berpendapat bahwa putusan ini non-executable. Kenapa? Karena di dalam amar putusan ini, walaupun itu kabul dengan 4 dissenting opinion, sebenarnya masih ada 2 hakim juga yang tidak setuju. Dan kelompok hakim 5 yang tidak setuju, yang setuju itu ada 2 sebenarnya berpendapat yang agak beda juga, tapi tidak diungkap secara tegas. Coba kita lihat. Kalau Anwar Usman, Guntur Hamzah, dan Manahan Sitompul itu kabul dengan catatan 40 tahun dan pernah menjadi kepala daerah. Begitu saja dia kabul. Tidak ada penjelasan lain. Pokoknya dia 40 tahun atau dia pernah menjadi kepala daerah, makanya dia bisa menjadi capres atau bisa menjadi cawapres. Tapi ternyata Eni Nurbaningsih dan Daniel Yusmik, dia memberikan concurring opinion. Sekali lagi, concurring opinion. Apa itu concurring opinion? Dia setuju, tapi kondisional gitu loh. Ada penjelasannya, berbeda dengan amar. Jadi, dia setuju, tapi berbeda gitu loh. Tidak 100% setuju seperti Anwar Usman, Guntur Hamzah, dan Manahan Sitompul. Jadi dia mengatakan 40 tahun, ya. Jadi Eni dan Daniel mengatakan 40 tahun, tapi pernah menjadi kepala daerah, gubernur, atau tingkat provinsi, gitu loh, tingkat provinsi. Jadi kalau boleh saya katakan,
bahwa simpulannya adalah 3 hakim setuju berusia minimal 40 tahun dan atau pernah menjadi kepala daerah. Itu final itu. Yang setuju itu. Itu adalah hakim-hakimnya bernama Anwar Usman, Guntur Hamzah, dan Manahan Stompul. Tapi ada 2 hakim yang juga setuju. Dari 5 orang itu setuju. Ternyata ada 2 orang di antara hakim konstitusi, yaitu bernama Eni Nurbaningsih dan Daniel Yusmik, yang memiliki pendapat yang berbeda. Atau concurring opinion. Di mana mereka berdua menyatakan bahwa usia calon presiden dan wakil presiden itu minimal 40 tahun dan atau pernah menjadi kepala daerah di tingkat provinsi atau gubernur. Sehingga pendapat hakim yang setuju calon presiden dan wakil presiden berumur 40 tahun dan hanya pernah menjadi kepala daerah, dengan catatan tanpa menyebutkan posisi kepala daerah itu apakah dia adalah bupati atau dia wali kota atau gubernur, itu hanya 3 orang. Jadi kepala daerah itu kan boleh aja bupati, wali kota, gubernur. Tetapi oleh karena amar putusan itu menyatakan dikabulkan permohonan itu yang berkaitan dengan kepala daerah, ternyata tidak bisa dieksekusi. Jadi kita benar itu tidak bisa dieksekusi. Karena hanya 3 orang hakim saja yang menyatakan seperti itu. Ada 2 orang hakim berpendapat berbeda, Pak. Jadi sebagai ahli hukum ya, saya sangat fokus agar siapapun di Republik ini, termasuk penyelenggara negara, baik itu eksekutif, legislatif, atau judikatif, maupun penyelenggara pemilu, harus hati-hati, harus betul-betul hati-hati mengambil keputusan. Agar tidak bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri gitu loh. Ini saya berpendapat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi ini non-executable. Sekali lagi, non-executable. Tidak bisa dieksekusi. Karena nyata-nyata dalam putusan itu sendiri terjadi perbedaan pendapat. Alias dissenting opinion. Ya, apalagi ada 4 orang hakim yang benar-benar penuh dengan dissenting opinionnya, yaitu Pak Suhartoyo, Pak Wahidudin Adam, Saldi Isra, dan Arif Hidayat. Ini benar-benar 4 orang full dia tidak setuju. Mengerti maksud saya? Yeah. Ya. Nah, khusus untuk Eni Nurbaningsih dengan Daniel Yusmik, dia menyatakan yang bisa menjadi calon presiden dan wakil calon presiden, ya, itu yang bisa menjadi selain 40 tahun, dia juga harus pernah menjadi kepala daerah. Tapi kepala daerahnya yang dimaksud adalah gubernur atau kepala daerah dalam tingkat provinsi. Tidak menyebutkan bupati atau wali kota. Jelas-jelas demikian bunyinya. Saya bisa bacakan dia punya ini ya. Saya kasih lihat ya. Alasan berbeda atau concurrent opinion ya, itu pada halaman 58 dari putusan dari Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih, itu intinya menyatakan bahwa pemohon yang berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai gubernur yang persyaratannya ditentukan oleh pembentuk undang-undang. Dia tidak mengatakan wali kota, dia tidak mengatakan bupati, dia mengatakan gubernur. Demikian juga pendapat berbeda yang diberikan oleh Daniel Yusmik. Dia juga mengatakan pada halaman 87
berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah tingkat provinsi. Jadi tidak mengatakan pengalaman bupati atau wali kota. Jadi berarti untuk 2 orang hakim yang setuju, yang kabul, itu dalam bentuk concurring opinion. Dia bukan kabul penuh, dia itu concurring opinion. Kondisional itu, bersyarat. Nah, syaratnya menurut Eni Nurmaningsi dan Daniel Yusmik harus 40 tahun atau kepala daerah, gubernur tingkat provinsi. Paham maksudnya? Paham. Ya, jadi dari yang 5 yang kabul itu ada 2 yang berbeda ini. Nah, ini adalah yang saya bacakan tadi, ini di dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi pertimbangan hakim dengan amar keputusan ini adalah satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Nggak bisa berdiri sendiri gitu loh. Pintu masuk lahirnya amar putusan itu karena didahului dengan pertimbangan-pertimbangan hakim. Jadi saya tadi ingatkan, penyelenggara pemilu KPU harus hati-hati membaca dan menilai putusan ini yang sudah berkekuatan hukum tetap ini. Ya kan? Ya. Walaupun dalam amarnya nanti ternyata mengatakan, oh seolah-olah kabul 5, 4 dissenting opinion. Sebenarnya ada 2 lagi ini yang concurrent opinion. Kabul dan kondisi. Jadi kalau kita mau membaca secara sejujurnya, 6 orang, 4 tambah 2, ini yang mensyaratkan bahwa sebenarnya tidak setuju gitu loh. Itu pendapat saya gitu. Ya. Paham? Paham. Nah, kalau untuk Wahidudin Adam, itu dia open legal policy putusannya. Dia serahkan nanti untuk soal ini umur, itu diserahkan kepada DPR, legislatif, bersama pemerintah untuk membentuk undang-undang. Saldi Isra juga begitu, open legal policy. Ya? Ya. Serahkan. Tetapi untuk Pak Soehartoyo, dia mengatakan itu sama sekali tidak punya legal standing. Kalau Arif Hidayat bilang ini perkara sudah pernah dicabut, nggak boleh lagi gitu loh. Pengalaman kami di Mahkamah Konstitusi beracara itu mestinya demikian. Paham ya? Ya. Jadi pendapat saya, karena kami sangat prihatin dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini, saya tidak mempersoalkan apakah ini gimana-gimana, ini udah public domain. Tinggal bagaimana putusan ini dilaksanakan. Artinya kalau menurut saya, kalau mau dilaksanakan, membaca ini, oke. Berarti yang bisa menjadi calon presiden dan calon wakil presiden yang bisa mendaftar itu harus minimal 40 tahun dan pernah menjadi kepala daerah atau pernah jadi 40 tahun atau bukan dan ya, sekali lagi 40 tahun atau pernah menjadi kepala daerah tingkat provinsi. Nah, jadi kalau kita lihat tadi 4 ini tidak setuju, 5 setuju, tapi 5 setuju ini ada 2 di dalamnya ini menyatakan saya setuju dengan kondisi concurrent opinion. 40 tahun atau juga kepala daerah, juga pernah menjadi kepala daerah tingkat provinsi. Tadi Rizka bertanya, bagaimana kalau yang wali kota, yang bupati? Ya nggak ada. Yang 3 orang hakim itu, oke, kepala daerah, boleh wali kota, boleh bupati, boleh gubernur. Tetapi 2 orang, Eni dan Daniel, dia tegas-tegas menyatakan dalam pertimbangannya. Pada halaman 70, pada halaman 87, itu 40 tahun. Atau
berpengalaman sebagai kepala daerah di tingkat provinsi atau pernah jadi gubernur gitu loh. Bisa memahami maknanya. Pak, kalau kita mengkaitkan dengan situasi Iya, dan kondisi, tadi Bapak bilang bahwa putusan ini pas banget dengan pencalonan capres dan cawapres, iya, ya kan? Ini kan menjadi hangat karena momennya tepat. iya. Kalau seandainya ada salah satu, kita katakanlah parpol atau salah satu pihak yang menggunakan ini untuk menjadi acuan mereka untuk bertindak, dalam pengertian ya udah maju aja. Maksudnya gimana? Ya udah maju aja, misalnya batas usianya belum 40 tahun tapi di putusan MK kan kabul. Yang penting kan kabul, mau apapun amarnya. Nah, saya Itu katakan menurut sekali Bapak lagi. gimana? Saya katakan amar itu nggak bisa berdiri sendiri. Itu satu kesatuan dengan pertimbangan hakim. Jadi memang aneh. Kenapa yang dimaksud di kabul itu 40 tahunnya itu. Tetapi kita lihat, jangan cuma lihat amarnya, mesti lihat juga pertimbangan hakimnya. Pertimbangan hakimnya itu tidak 5 hakim mengatakan 40 tahun atau pernah menjadi kepala daerah, which is wali kota, gubernur, atau bupati. Hanya 3 hakim yang jelas-jelas mengatakan seperti itu. Ada 2 hakim yang secara tegas-tegas menyampaikan dalam pertimbangannya bahwa 40 tahun atau kepala daerah di tingkat provinsi atau gubernur. Jadi kalau memang dia itu adalah pernah menjadi kepala daerah tingkat provinsi dan gubernur, tingkat provinsi atau gubernur, ya oke, gitu loh. Tapi kalau kita mau minta ke 5-5-nya, berarti kan tidak 5 orang ini yang demikian, yang seluruhnya kepala daerah, wali kota, bupati, gubernur. Hanya 3 yang seperti itu, 2 tidak. Sedangkan ada 4 yang dissenting opinion, Pak. Berarti sebenarnya yang kabul ini pun, yang setuju ini ada concurring opinion 2 hakim. Paham? Jelas ya? Jelas. Clear. Bapak, kalau menurut Bapak sebagai pemerhati hukum di Indonesia, ya kan? Iya. Walaupun banyak sekali kontradiktif terhadap putusan atau terhadap hukum di Indonesia. Kenapa putusan MK ini menjadi sangat penting untuk perjalanan hukum dan politik di Indonesia? Kalau menurut Bapak kenapa? Ya. Kita tahu Mahkamah Konstitusi itu kan kita bilang penjaga konstitusi. Ya. Jadi seharusnya di Mahkamah Konstitusi ini putusannya ini akan menjadi acuan. Sebenarnya yang dibuat di situ apa sih undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, itu yang diuji di Mahkamah Konstitusi. Apa yang mana undang-undang yang inkonstitusi, itu yang diuji di Mahkamah Konstitusi. Artinya undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Paham ya? Paham. Nah, tetapi sudahlah, ini kan dia hakim konstitusi. Saya tidak bisa lagi mengatakan apapun, siapapun juga tidak bisa. Ini udah menjadi public domain gitu loh. Makanya kita itu harus teliti membaca putusan itu. Tidak boleh hanya berpegang pada amar. Pertimbangannya harus dilihat. Merupakan satu kesatuan gitu loh. Kenapa saya katakan non-executable? Karena yang 5 itu saling bertentangan, ada 2 bertentangan lagi di dalamnya gitu loh. Ya sebenarnya ada berapa yang bertentangan? Menurut saya ada 6 yang bertentangan di dalamnya gitu. Paham? Paham. Yang betul-betul murni itu hanya 3 hakim yang menyatakan oke, 40 tahun atau pernah menjadi kepala daerah, wali kota, bupati, atau gubernur. Berarti amar putusan dengan pertimbangan hakim itu harusnya menjadi satu kesatuan gitu Pak? Iya, harus satu kesatuan. Agar ditafsirkan. Itu asas. Asas ya. Semua kita ngerti kok. Putusan itu tidak mungkin amarnya lahir begitu aja, harus ada didahului pertimbangan-pertimbangan hakim. Tidak ujuk-ujuk langsung putusan, pertimbangannya lain gitu.
Kita uji sendiri sekarang, apakah amar ini sama, sejalan dan sebangun dengan apa yang dimaksud oleh pertimbangan hakimnya. Oleh karena itu saya minta tolong para ahli hukum konstitusi, para ahli hukum, pemerhati konstitusi, ya, para penyelenggara pemilu besok yang sudah diambang pintu, mungkin tinggal berapa hari ini ada pendaftaran, harus memperhatikan dengan hati-hati ini. Siapa yang bisa menjadi calon presiden? Siapa yang menjadi calon wakil presiden? Harus merujuk ke sini. Benar nggak? Betul. Inilah putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap ini. Saya udah baca semua ini. Tapi kalau menurut Bapak kenapa begitu tepat ya Pak ya? Pas begitu mau pencalonan capres-cawapres muncul putusan ini. Itu saya tidak perlu komentari lah. Itu kan memang ada permohonan judicial review ke Mahkamah Agung, ke Mahkamah Konstitusi. Ya, tidak bisa dilarang. Kenapa dia putus? Karena dia harus memberikan jawaban menjelang pendaftaran ini. Dan putusnya pas di waktu yang tepat itu bukan persoalan lain ya Pak ya? Enggak, itu saya nggak persoalkan itu. Sekarang kita melihat putusan ini aja. Persoalan ini apakah putusan ini amarnya ini sejalan dan sebangun dengan pertimbangan hakimnya. Kan ada 9 hakim, 4 memberikan dissenting opinion tolak. Ya. Nah, ada 5 katanya kabul, tapi dari yang 3 ini benar-benar kabul. Bersih, penuh. Yang 2 ini concurring opinion. Kabul dengan kondisional, ada bersyarat. Nah, antara 2 dan 3 ini tidak sama gitu loh. Tidak sepenuhnya sama gitu loh. Yang 3 itu 40 tahun atau pernah menjadi kepala daerah, yaitu apakah dia pernah jadi wali kota, atau apakah dia pernah jadi gubernur, apakah dia pernah jadi bupati. Tetapi yang 2 hakim, Eni Nurmadingsi dan Daniel Yusmik, itu nyata-nyata menyampaikan, oke, 40 tahun atau pernah menjadi kepala daerah tingkat provinsi atau gubernur. Artinya, di luar yang disebutkan itu Nggak boleh. tidak boleh. Gitu loh. Harusnya nggak boleh gitu Pak. Ya, menurut pendapat saya, dia tidak sebutkan di situ kok. Kalau dia mau, dia harus sebutkan dong. Dia tidak perlu membuat concurring opinion. Yang penting kepala Kabul daerah. aja. Sama dengan 3 itu. Dia berbeda. Jadi kalau kita menganut asas bahwa amar putusan itu satu kesatuan dengan pertimbangan, berarti putusan ini non-eksekutable. Non-eksekutable. Tidak bisa dilaksanakan. Tolong perhatikan baik-baik karena kami sedih. Ini kami pencinta konstitusi. Kita mau negara kita baik. Ini harkat dan martabat hukum bangsa kita sendiri, bangsa Indonesia, akan menjadi catatan sejarah di negeri ini yang kita cintai bersama. Kita harus menjadi warga negara. Negara ini negara hukum. Kita harus patuh hukum. Pak, putusan ini kan sudah menjadi public domain. Ya. Dan kita tidak bisa pungkiri bahwa ini menimbulkan ruang kegamangan untuk masyarakat. Apa pesan Bapak untuk masyarakat biar nggak usah bingung deh, nggak usah bingung mikirin putusan ini, pokoknya usia di bawah 40 tahun boleh jadi apa gitu. Enggak, saya tidak mengatakan gamang. Ini jelas kok dalam putusan ini. Tidak perlu gamang. Ini dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Ya, penyelenggara pemilu perlu hati-hati membacanya. Cuma kita harus memahami bahwa amar putusan itu satu kesatuan dengan pertimbangan hakim. Ngerti gak? Ya. Nah, jadi tidak boleh kita cuma lihat amarnya begitu aja. Ini kan tebal ini loh. Dari bagaimana permohonannya, bagaimana diajukan ahli-ahli, saksi, kemudian bagaimana ini sampai lahir suatu amar putusan itu ada pertimbangan hakim. Mereka orang-orang ahli di bidang konstitusi. Ya. Video ini nanti akan ditonton oleh seluruh masyarakat Indonesia yang saya bilang gamang tadi. Ya. Berikut juga dengan para pemimpin di Indonesia ini. Ya. Apa saran Bapak untuk pemangku kepentingan? Kita katakanlah bisa
MK bisa ini kan sekarang tahun politik ya, sampai tahun 24 ini akan panas, jegal menjegal apa saran Bapak untuk para pemangku kepentingan yang berkaitan dengan putusan MK ini untuk agar diterima baik oleh masyarakat? Ini harus diterima, nggak boleh tidak. Ini sudah final, And binding. Kalau istilah hukum, inkrah. 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 Dan ini tidak ada upaya hukum lain. Sudah selesai. Ini nggak ada upaya hukum lain ya teman-teman? Nggak ada. Oleh karena itu tinggal kita baca saja. Cuma sekarang otak ini harus satu aja. Para ahli hukum, amar dengan pertimbangan hukum, pertimbangan hakim, pertimbangan hukum ya, yang dibuat oleh hakim sampai lahir amar, ini satu kesatuan. Apakah ada kontra di dalamnya? Kalau ada kontra, yang 4 nyata-nyata dissenting opinion penuh. Yang 5 ini ternyata 3 dan 2 tuh berbeda gitu loh. Jadi tentu kita harus pakai yang mana gitu loh. Ya kan? Jadi kalau dia 3 dan 2 itu berbeda, berarti dia tidak terpenuhi 5 gitu loh. Boleh dikata, berarti nggak cukup dong. Jadi kalau kita mau hanya kepala daerah, yaitu bisa wali kota, gubernur, atau bupati, ya cuma 3 hakim sebenarnya yang ngomong itu. 6 hakim tidak mengatakan seperti itu. Atau yang 2 hakimnya bisik-bisik gitu Pak? Enggak ya? Enggak tahu. Oh enggak ya, enggak tahu ya. Jadi saya enggak sekali tahu. lagi, apa yang saya ngomong ini sebenarnya karena saya mencintai Pak Indonesia Pak sebagai negara hukum. Dan saya juga berkecimpung di dunia hukum sudah hampir 30 tahun. Ya, berpraktek sebagai advokat, pernah juga bersidang di Mahkamah Konstitusi. Saya melihat, marilah kita berbesar hati, hargailah putusan ini, baca dengan teliti, dengan hati-hati. Saya ingatkan kepada partai-partai politik dan juga kepada penyelenggara pemilu, supaya lihat baik-baik, perhatikan baik-baik. Saya bukan anggota partai politik manapun, saya hanya warga negara Indonesia biasa. Itu pesan saya. Jadi tidak ada tujuan apa-apa kecuali patuh dengan putusan ini gitu. Dan junior-junior Bapak juga harus patuh terhadap putusan ini. Ini kan di kalangan advokat muda juga, ayo bikin apa gitu. Ya terserah lah. Terserah saja. Darah itu kan muda, ya. Tapi ini kan waktu sudah tidak ada lagi nih, sisa berapa hari aja. Ya kan? Ini jadi acuan. Sebab mungkin ada ya mau mendaftarkan jadi calon presiden dan lain-lain kan, calon wakil presiden. Semoga bermanfaat lah ya. Tapi dari kemarin wawancara kita belum dengar ya, Bapak dukung siapa? Dukung yang menang? Saya dukung yang menang secara konstitusional. Jawabannya tetap sama ya teman-teman, dukung yang menang secara konstitusional. Secara konstitusional. Kalau yang kalah, yang menang tidak konstitusional, Bapak tidak dukung? Pasti yang menang itu dukungan saya. Kalau yang kalah pasti bukan dukungan saya. Ya. Jadi itu bias ya teman-teman. Jadi kita mengartikan itu ya tunggu dulu. Oh, kalau yang sudah menang, itu berarti Pak Lukas dukung itu, gitu kan? Ya. Terima kasih kepada Rizka. Terima kasih juga kepada hakim-hakim konstitusi yang sudah bersusah payah merumuskan putusan ini. Ya. Terserah orang mau mengatakan apa, ini sudah public domain. Public domain. Sudah final. Ya. Dan itu adalah pesan dari Pak Lukas yang mencintai Indonesia, agar para pemangku kepentingan agar hati-hati mengambil kebijakan, termasuk menjalankan putusan ini. Menjalankan putusan ini. Iya. Apakah putusan ini eksekutable? Ya. Saya katakan non-eksekutable. Non-executable. Jadi atau dengan kata lain tidak bisa dieksekusi. Tidak bisa dieksekusi. Jadi no debat, tidak bisa dieksekusi gitu Pak ya? Iya. Terima kasih Bapak waktunya. Makasih. Ini di sela-sela Bapak mau keluar negeri. Iya, sebentar lagi mau berangkat. Healing lagi, ya kan? Jadi nanti kembali lagi, saya bertemu dengan Bapak lagi, lebih tampak muda lagi. Silakan di pemirsa yang ahli hukum memperhatikan putusan ini.
baca seteliti mungkin. Ya. Ya. Ini pendapat saya pribadi, tapi hasil diskusi dengan seorang ahli konstitusi yang pernah merubah dalam pembentukan konstitusi. Ya. Nanti saya akan sampaikan siapa dia di kemudian hari. Ya. Terima kasih. Dan kita ajak duduk bersama untuk berdiskusi ya. Terima kasih teman-teman. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih.